Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini bab had, nak, ini sudah pertemuan yang kesekian ini ya untuk bab had ini. Hudud dan hikmahnya. Ini kompetensi dasarnya sudah kita bahas sebelumnya. Pak Imam tampilkan untuk mengingatkan saja. Termasuk indikator pencapaian kompetensi. Ini sudah kita bahas, sudah kita terangkan bersama pada pertemuan sebelumnya. Penta konsepnya demikian. Nah, ini yang kalau kamu masih ingat ya, di peta konsepnya. Dah, kita masuk ke materinya sayang. Meminum minuman keras. Pengertian Homer. Secara bahasa, Homer mempunyai arti penutup akal. Makanya wong iku lek ngombe Homer, minum minuman keras, akalnya hilang. Dadi mabuk, nglakoni sembarang kalir yang kurang bermanfaat atau tidak ada manfaat. Sedangkan menurut istilah, Homer adalah segala jenis minuman atau selainnya, tidak hanya minuman. Bisa pil, bisa suntik, yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal, fly, mendem itu ya, seperti ganja, heroin, sabu-sabu dan sejenisnya. Itu semua disebut dengan Homer, bahasanya, bahasa hukumnya. Hukum minuman keras ini di dalam Al-Qur'an, nak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam Al-Qur'an ini, nak, ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, sesajen, enggak sesajen itu, mengundi nasib dengan anak panah, totoan, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Haram hukumnya, dosa. Had atau hukuman orang yang minum khamr. Jumhuril ulama atau mayoritas ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwasanya hukuman bagi peminum khamr disamblek ping 80 kali. Itu ya, ini jumhurul ulama. Imam Syafi'i, lagi imam awake dhewe palan yang banyak kita anut, Abu Dawud, ulama Zahiriyah berpendapat bahwa hadnya itu 40, nak, sebenarnya. Boleh ditambah 40 oleh hakim sebagai takzir. Tapi kalau hakim tidak menambah, aslinya hanya 40. Itu pendapatnya Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan lain-lain. Tapi yang jumhur tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan mayoritas ulama mengatakan 80 kali. Lahnya apa sih? Kok wong itu ndak boleh minum minuman keras, nggak boleh pakai narkoba, pakai heroin, dan lain sebagainya. Satu, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman khamr. Wong ku lek mabuk, lek ngawur, anak. Jadi lek dicegah lah ini biar ndak terkena akibat itu masyarakat sing gak melok apa-apa. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani bagi yang minum. Itu ya sebenarnya, nak, lah minum minuman keras, nak,
secara fisik juga rusak, secara rohani juga rusak. Wis to. Gak ono enake. Yang selanjutnya, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh homer. Jadi masyarakat itu iso tukaran nak, karena homer, karena mabuk, tidak terkendali, iso gelut ngoten. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Jelas ini. Pun, mencuri. Nah, yang berarti sudah dapat 5 nak, sudah dapat 5. Yang dulu ada zina, menuduh zina, nah, ya itu ya. Nah, itu sekarang sudah yang kelima, A, B, C, D, E. Pengertian mencuri itu termasuk perbuatan yang kena hukuman di dunia dan di akhirat. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Lek gak sembunyi-sembunyi namanya ngerampok, nanti ada. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Jadi nanti ada beberapa syarat nak. Kalau ya sepeda motor sudah ditaruh di halaman rumah, sudah disimpan namanya. Lek ada sepeda motor ditaruh di pinggir jalan, dicuri, bukan di tempat parkir loh ya, dicuri. Lah itu pencurinya apakah nggak dihukum? Dihukum, tapi hukumannya tidak seperti yang mengenai syarat. Nanti ada beberapa syaratnya. Syarat diperlakukan had mencuri. Jadi hukuman mencuri itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Yang pertama, pelaku pencuri sudah mu'allaf, sudah mukallaf, mohon maaf, sudah mukallaf, sudah baligh dan berakal. Kalau pencurinya itu anak kecil, dihukum, tapi ada caranya. Atau orang gini, apa ingin tidak berakal, orang gila, dihukum, tapi ada tata caranya khusus, tidak masuk di sini. Barang yang dicuri milik orang lain, lek milik dhewe ya gak nyolong, rek jenenge njopok nggih. Pencuri dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Lek nodong, malak, ngerampok, nanti ada, bukan mencuri katanya. Enggak dihukum, tapi ya nanti. Ini yang khusus mencuri. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Jadi lek coro gini nak, enek duit, iku nang pinggir rembong, mbok jupuk, terus sampean gak mengumumkan, mencuri kamu namanya. Tapi namanya mencuri tidak pada tempat penyimpanan uang. Nanti kamu diadili oleh hakim, dihukum. Tapi hukumannya berbeda kalau ada orang mencuri, ya uang itu di dalam dompet, lah dompetnya di dalam saku. Lah itu beda nanti gitu ya. Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri, ya memang wae uang dia. Tapi lek ngene, wae harta bersama nak. Contoh. Kamu berlima iki gawe toko bareng. Terus suatu ketika ada salah satu temanmu yang mencuri di toko itu, yang miliknya, salah satu miliknya. Yaitu dihukum, tapi berbeda cara hukumannya. Barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab, nanti ada keterangannya. Lek kurang dari 1 nisab dihukum sekali lagi, tapi tidak sampai potong tangan. Loh, nak. Ini yang sampai potong tangan syaratnya banyak ini. Pembuktian praktik pencurian, bagaimana orang itu dapat dibuktikan? Yang pertama, kesaksian 2 orang saksi yang adil dan merdeka, anak saksi yang memang melihat. Yang kedua, pengakuan dari pencuri, tadi dia mengaku. Dan yang ketiga adalah adanya sumpah dari yang penuduh. Ada mekanismenya bagaimana sumpah yang diakui. Lah ini apa sih hukumannya mencuri? Sangat berat nak.
Wasyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ini yang sangat berat, Nak. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Potong tangan, Mak. Nah ini ya pembuktiannya harus di pengadilan, nggak oleh kok dihakimi sendiri, itu nggak boleh. Ya, nanti yang melaksanakan juga yang ditunjuk oleh pemerintah, nggak boleh dianu sendiri. Itu pertemuan kita hari ini masih ada lanjutan tentang had, Nak. Masih satu pertemuan lagi, tapi semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.